Halo semuanya, di video ini saya akan berbagi tentang bagaimana pandangan saya terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari di masa kini dan membahas berbagai sejarah bahasa Indonesia dan menganalisis beberapa kesalahan penggunaan kaidah bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi muda, saya percaya bahwa kita memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Bahasa ini adalah jendela untuk memahami budaya dan sejarah bangsa kita. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar adalah salah satu cara untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Pertama-tama, mari kita lihat bagaimana bahasa Indonesia mempengaruhi identitas kita. Ketika kita berbicara dalam bahasa kita sendiri, kita tidak hanya berkomunikasi, tetapi juga mengungkapkan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya kita. Misalnya dalam bahasa Indonesia, terdapat banyak ungkapan yang menggambarkan kearifan lokal seperti gotong royong, yang mencerminkan semangat kebenaran, kebersamaan, dan saling membantu. Ini adalah nilai yang sangat penting dan harus kita pertahankan. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik juga menunjukkan profesionalisme kita, terutama di lingkungan pendidikan dan pekerjaan. Dalam dunia kerja, kemampuan berkomunikasi dengan jelas dan efektif dalam bahasa Indonesia sangat dihargai. Ini juga akan memberikan kesan positif kepada rekan kerja dan atasan kita. Kita harus bisa mengekspresikan ide dan pendapat kita dengan baik agar pesan yang kita sampaikan dapat dipahami dengan jelas. Namun, kita juga harus menyadari tantangan yang dihadapi oleh bahasa Indonesia saat ini. Dengan adanya media sosial dan pengaruh budaya asing, banyak dari kita yang lebih suka menggunakan istilah-istilah asing atau bahasa gaul yang tidak baku. Meskipun tidak ada yang salah dengan beradaptasi, kita harus tetap ingat untuk tidak mengabaikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita bisa menggunakan bahasa gaul dalam konteks yang tepat, tetapi tetap penting untuk tahu kapan dan di mana kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang formal. Saya juga ingin mengajak teman-teman semua untuk lebih aktif dalam menggunakan bahasa Indonesia di berbagai platform, baik itu media sosial, blog, atau bahkan saat berdiskusi. Mari kita ciptakan lingkungan yang mendukung penggunaan bahasa Indonesia yang baik di sekitar kita. Dengan cara ini, kita tidak hanya menjaga bahasa kita, tetapi juga memperkuat identitas kita sebagai bangsa. Untuk memahami pentingnya bahasa Indonesia, kita perlu menelusuri sejarahnya. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu telah menjadi bahasa persatuan bagi bangsa kita. Mari kita lihat terlebih dekat perjalanan sejarahnya. Pertama, mari kita kembali ke masa sebelum kemerdekaan. Di Kepulauan Nusantara, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa Franca atau bahasa pengantar. Di antara berbagai suku, daerah yang berbeda, ini memungkinkan orang dari berbagai latar belakang untuk berkomunikasi satu sama lain. Bahasa Melayu pada saat itu sudah memiliki pengaruh yang luas dan menjadi bahasa perdagangan yang penting. Pada tahun 1928 terjadi momen bersejarah yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Dalam peristiwa ini, para pemuda dari berbagai daerah berkumpul dan mengikrarkan 3 poin penting bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda ini menandai kesepakatan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang dapat menyatakan seluruh rakyat Indonesia terlepas dari perbedaan suku, agama,
dan budaya. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, bahasa Indonesia diakui secara resmi sebagai bahasa negara. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, dan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Keputusan ini sangat penting karena memberikan legitimasi dan pengakuan terhadap bahasa Indonesia sebagai simbol identitas nasional. Seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia terus berkembang. Banyak kata-kata baru yang masuk ke dalam kosakata kita, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Proses ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Misalnya, banyak istilah, teknologi, dan budaya pop yang kini menjadi bagian dari percakapan sehari-hari kita. Namun, meskipun bahasa Indonesia terus berkembang, kita juga harus waspada terhadap tantangan yang dihadapinya. Globalisasi dan pengaruh budaya asing sering kali membuat kita lebih mudah terpengaruh oleh bahasa lain, terutama dalam penggunaan istilah-istilah yang tidak baku. Kita perlu menjaga keaslian dan keindahan bahasa Indonesia agar tetap relevan dan tidak kehilangan identitasnya. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk melestarikan sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Kita bisa melakukannya dengan cara mempelajari dan menghargai bahasa kita sendiri, serta mengenalkan sejarahnya kepada orang lain. Dengan memahami latar belakang dan perjalanan bahasa Indonesia, kita akan lebih menghargai betapa pentingnya bahasa ini bagi kita sebagai bangsa. Tapi di tengah kebanggaan kita, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan bahasa Indonesia. Misalnya, banyak dari kita yang masih bingung dengan penggunaan kata yang tepat, atau seringkali kita menulis dengan ejaan yang salah. Selain itu, pengaruh bahasa asing yang berlebihan juga bisa merusak keindahan bahasa kita. Kita sering mendengar istilah gaul yang tidak baku atau bahkan singkatan yang tidak jelas. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih berhati-hati dan kritis dalam berbahasa. Nah, untuk contoh-contoh kesalahan umum dalam penggunaan bahasa Indonesia akan saya tampilkan dalam gambar berikut ini. Nah, untuk kesalahan yang pertama, ada pada gambar tersebut dituliskan bahwa dijual, disewakan. Nah, untuk penjelasan kesalahannya adalah kesalahan dalam gambar tersebut terletak pada kata disewakan dan dijual. Seharusnya ditulis secara bersambung tanpa spasi, yaitu disewakan dan dijual, karena awalan di dalam kalimat tersebut bukan sebagai kata depan. Untuk lokasi foto tersebut di Jalan Keputih, Surabaya, lalu dipotret oleh Arif Satria Utomo. Lalu pada foto yang kedua tertulis bahwa dikontrakkan, alamat Keputih Timur, Gang Baru, nomor 37, bunyi sekian. Nah, untuk penjelasan pada kesalahan tersebut, yaitu terdapat pada kata dikontrakkan. Seharusnya ditulis secara bersambung tanpa menggunakan spasi, maka akan menjadi dikontrakkan tanpa spasi, karena awalan di dalam kalimat tersebut bukan sebagai kata depan. Lalu untuk lokasi pemotretan foto tersebut di Jalan Keputih, Surabaya, lalu dipotret oleh Arif Satria Utomo.
Lalu pada foto ketiga tertulis bahwa pelan-pelan 2 kali. Nah, kesalahan pada gambar tersebut terletak pada penulisan pelan yang ditulis tidak sesuai dengan kaidah kapital pada awal kata. Dan jika ingin menulis 2 kali harusnya menggunakan tanda hubung. Jadi harusnya ditulis dengan pelan, tanda hubung pelan. Jadi untuk penulisan kapital hanya pada awal kalimat saja. Untuk lokasi pemotretan foto tersebut ada di Jalan Keputih Surabaya, dipotret oleh Arif Satrio Utomo. Lalu pada foto yang keempat tertulis bahwa dilarang parkir di sepanjang Jalan SMKN 10, tertanda tangan pengurus RT 3 RW 2. Kesalahan pada gambar tersebut terletak pada kata di sepanjang. Seharusnya kata di sepanjang ditulis dengan dipisah, dikarenakan awalan di pada kalimat di sepanjang termasuk sebagai kata depan. Jadi penulisannya dirubah menjadi di sepanjang dengan penulisan D-nya dipisah. Oke, untuk lokasi pemotretan tersebut di Jalan Keputih Surabaya, dipotret oleh Arif Satrio Utomo. Lalu untuk foto yang kelima tertulis bahwa perhatian, helm harap diamankan sendiri. Kesalahan pada gambar tersebut terletak pada kata diamankan dan kesalahan pada penulisan kata helm. Seharusnya ditulis dengan tidak dipisah karena awalan di pada kalimat diamankan tidak termasuk sebagai kata depan, dan perbaikan pada tulisan helm menjadi helm. Jadi penulisannya dirubah menjadi diamankan dengan digabung tanpa dipisah, dan perubahan kata helm menjadi helm. Untuk lokasi foto tersebut yaitu di Jalan Keputih Surabaya yang dipotret oleh Arif Satrio Utomo. Generasi muda, mari kita jaga dan lestarikan bahasa Indonesia. Kita bisa memulainya dari hal-hal kecil, seperti berbicara dengan benar di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.